belajar apa sih hari ini? Halo semuanya, aku Christina Lelegre dari Gelombang 3 Angkatan 22 Kelompok 1. Lagi di learning journal saya. Pada pembahasan kali ini kita tuh masih lanjut agenda yang kemarin, masih agenda 1 nih. Tapi pertemuan kali ini kita mengkaji tentang tahapan dalam penyelesaian isu itu bagaimana. Kalau berbicara soal tahapan penyelesaian isu, tentunya ada beberapa tahap ya. Nah, tahapan penyelesaian isu ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua, itu memilah atau menepis isu. Yang ketiga, itu mendalami atau menganalisis isu. Dan yang keempat, itu tentang alternatif penyelesaian isunya seperti apa. Nah, kalau berbicara soal identifikasi dan deskripsi isu, itu tentang kepuasan dan kepedulian seseorang nih terhadap tuntutan atau kondisi di lingkungannya. Itu bagaimana kita mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya tuh seperti apa gitu. Terus juga yang terjadi di lapangan itu ternyata bagaimana. Itu harus kita kita identifikasi nih. Selanjutnya yang kedua yaitu memilah atau menepis isu. Dengan memilah dan menepis isu tentunya kita harus pilih dulu nih isunya. Ada menggunakan beberapa alat analisis. Yang pertama itu kita bisa menggunakan analisis SWOT. Yang kedua tentang APKL. Yang ketiga itu UCG atau USG gitu. Yang selanjutnya poin ketiga itu kita mendalami isu. Mendalami isu itu kita bisa menggunakan 5 whys atau analisis fishbone ataupun dengan pohon masalah. Dan yang terakhir itu adalah alternatif penyelesaian. Kira-kira dari isu-isu ini alternatif penyelesaian yang dapat kita berikan itu seperti apa? Pembahasan yang saya dapatkan ini tentu banyak ya teman-teman, banyak juga anak-anak alat analisis yang saya pelajari, tapi ya keterbatasan pembelajaran, keterbatasan waktu yang dalam pembahasan kali ini itu menjadi kurang pahamnya saya gitu. Saya kurang paham terkait dengan alat-alat analisis ini seperti apa, kira-kira spesifiknya tuh bagaimana, karena memang kita perlu belajar lebih dalam lagi nih supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam menggunakan analisis ini seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di learning journal selanjutnya. Bye.